Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memperkenalkan mengenai jurusan multimedia yang ada di SMK Nusa Persada. Mungkin kalian sudah tahu kenapa kalian ambil jurusan multimedia atau kenapa kalian tertarik oleh multimedia. Seperti namanya, multimedia itu terdiri dari kata multi yang berarti banyak ya atau bermacam-macam. Maka multimedia sering juga dianggap banyak macam atau juga medium dalam bahasa Latin yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Jadi multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menghubungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Jadi di multimedia banyak bentuk-bentuk informasi yang bisa kita sampaikan. Menurut para ahli, multimedia didefinisikan sebagai berikut: kombinasi komputer dan video, atau kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Bisa juga kombinasi paling sedikit 2 input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara dan musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Dan juga alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang akan mengombinasikan teks, grafis, animasi, audio, dan video. Pemanfaatan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Jadi multimedia itu banyak yang kita buat, gak cuma bikin poster, video, animasi, dan lain-lain. Dan ini kita belajar mengenai semua media yang dapat menyampaikan informasi. Selain itu, di multimedia itu untuk saat ini sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Apalagi saat ini baru wabah corona, maka multimedia sering dipakai sebagai media pembelajaran seperti saat ini yang kalian tonton ya, video pembelajaran atau video materi yang disampaikan melalui jaringan. Jadi kalian tidak perlu langsung bertatap muka dengan saya atau guru-guru yang lain. Mengapa multimedia sangat dibutuhkan saat ini? Bisa kalian lihat ini sekarang di layar. Multimedia banyak digunakan di bidang perikanan yang efektif dan interaktif. Sekarang iklan-iklan seperti yang kalian lihat di televisi sangat inovatif dan kreatif, bagaimana bisa mengajak penonton untuk membeli atau untuk melihat iklan tersebut. Bidang pendidikan, seperti yang tadi saya bilang, sekarang di wabah corona banyak pendidikan yang menggunakan multimedia sebagai media pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek: suara, video, animasi, teks, dan grafis. Apalagi di wabah ini, pembelajaran yang sekarang dilakukan oleh banyak sekali sekolah adalah daring. Seperti kata daring dalam jaringan, maka multimedia sangat membantu dalam proses pembelajaran. Di bidang jaringan sendiri sangat membantu dalam pembuatan
website yang menarik, inovatif, dan interaktif. Nah, menurut riset, orang yang mampu mengingat 20% dari yang cuma dilihat, 30% yang cuma didengar, dan 50% didengar dan dilihat. Setelah itu 30% dari yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Nah, ini melihat bahwa multimedia sangat berguna untuk orang mudah mengingat karena dia dapat didengar dan dilihat. Maaf ya, saya agak lama karena sekalian mengoperatori video ini sendiri. Nah, multimedia itu banyak sekali kemampuan yang dapat dipakai, seperti kita buat game, atau animasi, atau video-video pendek. Nah, kalau kalian pasti asing dengan yang namanya game ataupun anime, apalagi sekarang video-video pendek yang ada di YouTube atau para YouTuber ya. Ini kemampuan multimedia sebagai berikut. Kemampuan multimedia itu adalah mengubah tempat kerja. Nah, mengapa mengubah tempat kerja? Nah, mungkin kalian bisa berpikiran, oh, bekerja itu harus di perusahaan, di dalam ruangan, atau di kantor. Nah, dengan adanya multimedia, kalian dapat bekerja dimanapun kalian berada. Contohnya saat ini, kalian juga dapat bekerja sebagai siswa, yaitu belajar di rumah, ataupun di taman, atau di halaman, di tempat yang kalian suka, tetap mengikuti pelajaran sesuai jadwal, dan tetap mengerjakan atau mendapat tugas-tugas kalian yang sebagai seorang siswa. Mengubah cara belanja. Mungkin kalian sudah gak asing yang namanya Kalapak, Shopee, JDID, dan lain-lain. Mengapa multimedia mengubah cara berbelanja? Mungkin zaman dulu berbelanja harus datang ke pasar atau ke mall atau ke toko-toko untuk membeli barang. Sekarang dengan adanya multimedia, kalian bisa belanja online, belanja dari rumah tanpa keluar dari rumah, tetap aman di wabah saat ini. Nah, seperti multimedia itu membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Itu mengubah cara bisnis. Nah, kenapa multimedia dapat mengubah cara bisnis? Seperti yang tadi aku bilang, mengubah cara belanja. Dengan konsumen merubah cara belanja, maka para produsen atau pelaku bisnis merubah cara mereka menjadi lebih mudah untuk diakses oleh pelanggan. Sekarang jualan tidak perlu buka toko, tidak perlu menyewa kios, bisa dari rumah memanfaatkan media belanja online. Mengubah cara memperoleh informasi. Dengan multimedia banyak cara pencapaian informasi, seperti bisa menggunakan poster, animasi, video, dan lain-lain. Nah, ini yang saat ini mengubah cara belajar. Mungkin dulu kalian, mungkin bukan dulu ya, tahun kemarin kalian belajar harus berangkat pagi-pagi ke sekolah. Di kelas kalian duduk dengan mendengarkan guru menerangkan atau guru memberi tugas dan lain-lain. Saat ini kalian bangun pagi, buka handphone atau laptop, pembelajaran sekarang mulai daring. Dari rumah, tidak perlu ke sekolah mengirit ongkos ya.
Bagi orang tua mungkin seneng karena uang saku kalian mungkin berkurang. Saya itu internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Mengapa? Karena saat ini banyak-banyak video atau film atau siaran radio yang disiarkan di internet. Contohnya favorit saya itu Prambors. Nggak perlu cari channel-channel di radio, saya tinggal buka internet dan cari alamat Prambors Radio dan kita bisa menikmati radio di rumah. Atau kalian waktu di perjalanan ada sinetron atau animasi yang kalian suka, kalian dapat buka handphone, cari video atau animasi di TV online ataupun di YouTube atau tempat-tempat menonton film yang ada di internet yang saat ini sangat banyak. Nah, selanjutnya adalah karir di bidang multimedia. Nah, untuk karir di bidang multimedia ini sangat banyak. Contohnya di bagian pemasaran suatu perusahaan atau pemasaran di bidang perfilman dan lain-lain. Nah, itu di bidang animasi, desain grafis. Desain grafis ini bisa desain online ataupun di percetakan. Electronic publishing, ya, mungkin kalian sudah tidak asing dengan ini, yaitu publikasi internet. Contohnya mungkin sekarang tugas-tugas yang diupload atau dipublikasi, buku-buku tidak perlu lagi beli di toko, tapi tinggal cari yang dipublikasi di internet. Editor, desain grafis game, yang suka game ini sangat cocok. Public relation, mungkin kalian beranggapan PR atau public relation itu harus pintar ngomong atau harus pintar mengolah kata. Tapi kalau dengan multimedia dapat poin plus yaitu dengan bisa menampilkan info-info secara grafis dan audio. Jadi tidak cuma mendengarkan, tapi kita bisa memberikan contoh-contoh dan animasi ataupun gambar atau video yang dapat mendukung kalian dalam menjalin relasi dengan rekan bisnis. Lalu efek spesial, yaitu dengan fitur-fitur special effect, produksi video seperti saat ini, video pembelajaran, dan webmaster atau membuat website-website yang bisa diakses. Bagaimana mengenai jurusan multimedia dan prospek apa saja yang bisa kalian dapat dari mengambil jurusan multimedia, itu sangat banyak. Ya. Di SMK Nusa Persada ini kalian belajar dari yang paling dasar hingga menengah. Jika kalian sangat ingin belajar yang lebih tinggi, kalian bisa menghubungi saya atau guru multimedia yang lain untuk mengajari. Nah, di ini mungkin kalian suka perfilman, tapi kalian itu nanti di kelas 1 belum dapat. Di kelas 1 kalian baru dasar, yaitu seperti dasar-dasar grafis, jaringan komputer, pemrograman dasar, dan sistem komputer. Mengapa kok komputer ikut di multimedia? Karena saat ini multimedia sangat berhubungan sekali dengan komputer. Jadi di kelas 1 kalian nanti cuma dasar, tapi jangan takut. Waktu nanti kalian masuk, kalau sudah ingin belajar mengenai animasi, perfilman atau game,
kalian bisa menghubungi saya atau guru multimedia yang lain. Nah, nanti di kelas 2 mungkin kalian lebih menjurus ke bidang animasi dan grafis. Nah, di situ nanti kalian belajar animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan grafis percetakan. Kalau ada yang ingin rencana menjadi wirausaha, membuka percetakan, nah, kalian harus ambil multimedia. Di kelas 3 lebih ke produk KWU dan perfilman, video pendek dan lain-lain. Ya. Cukup untuk saat ini dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya, bisa via WA ataupun datang ke sekolah dengan protokol kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.